akan nemenin kalian di dunia kita, Our World, My Story. Nah, sekarang kita lagi ada di Queens, tepatnya di Astoria. Jadi mau ngapain nih di Astoria hari ini? Nah, saya sekarang lagi menuju Korean K9 Dog Adoption Center. Apaan tuh? Jadi itu adalah dog shelter untuk anjing-anjing yang bisa diadopsi yang dibawa dari Korea ke Astoria, New York. Kok bisa sih anjing dari Korea dibawa sampai ke Amerika? Nah, mau tahu gimana caranya? Ayo simak terus di dunia kita, Our World, My Story. Wah teman-teman, lihat ada siapa aja nih yang siap diadopsi. Ada Shine, Metal, Lenji dan Yuji, Tui, dan juga Alfie dan Marty. Korean K9 Rescue adalah lembaga penyelamatan dan rehabilitasi hewan, khususnya anjing, yang dibawa dari Korea ke Amerika. Mereka memiliki visi dan misi, yaitu untuk memberi rumah pada anjing-anjing ini di mana mereka bisa disayang dan hidup bahagia. Mereka juga punya event loh setiap minggunya untuk bertemu dengan anjing-anjing yang siap diadopsi ini. The reason we bring them over is the adoption rate in Korea is very low, and we find more success bringing them here and then finding them home. So, sejauh ini, Korean K9 Rescue sudah menyelamatkan dan memberi rumah pada 3.500 anjing loh. Menurut data dari Dogstore.com, tahun 2023 sampai 2024, di Amerika Serikat ada sekitar 65,1 juta rumah dan apartemen yang penghuninya memiliki setidaknya satu anjing. Lucu banget guys. Sementara di kota New York, 1 dari setiap 8 warga yang tinggal di kota ini memelihara anjing atau kucing. Kalau di total, kira-kira jumlahnya ada 600.000 anjing. Jadi jangan heran, kalau setiap hari ada saja anjing-anjing yang berjalan di berbagai area. Bahkan setiap tahun, ribuan anjing ini ikut merayakan pesta Halloween sambil memakai kostum-kostum yang lucu dan unik. How do they go from Korea to here? We have flight volunteers, so people who have flights from Korea to US, they volunteer to bring a dog. I remember, yes. What's the process to adopt? The process, there's an application that you would fill out. You need the verification that your building is able to House of pets. pets? Yeah. You have to get 2 referrals of people that you don't live with or family. So you submit it, and then once that goes through, you can get a virtual interview, or you can even get interviewed at the events. Oh, Yeah, and then you'll be pre-approved, gotcha. Gitu guys, kita harus siap diwawancara dan punya surat referensi untuk menyatakan kalau kita itu orang tua Anabul yang baik nih. Kalian juga harus minimal berusia 24 tahun untuk bisa mengadopsi anjing dari Korean K9 Rescue. Kalau kalian sudah siap mengadopsi, berikut ini biaya pengadopsiannya berdasarkan umur anjing. Wah, mahal teman-teman. Hehehe. Coba kita bandingkan dengan harga beli dari petanak anjing. Anjing husky itu kira-kira 800 sampai 2.000 dolar. Akita Inu 1.000 sampai 2.000 dolar. German Shepherd 1.000 sampai 2.500 dolar. Toy Poodle atau miniatur poodle itu 1.500 sampai 3.000 dolar loh. Jadi gimana teman-teman? Mendingan kita adopsi anjing rescue
atau beli dari peternak anjing nih. Nah, gimana teman-teman? Habis lihat anjing-anjing yang lucu-lucu itu tadi, sekarang gemes kan? Pengen adopsi juga kan? Ya udah, sekian dulu ya dari saya. Saya Meraja. Saya pamit undur diri dari dunia kita, Our World, My Story. Hey, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Naratama. Itu dia adalah karya-karya Pinot, seorang animator Indonesia, ilustrator Indonesia yang berkarir dan berkaya di kota New York. Pinot dan Dita ini dikenal dengan nama The Neverland Family. Kenapa namanya Neverland Family? Karena keluarga ini dikenal sangat keluarga yang kreatif ya. Pinot yang bernama asli Wahyu Ihwandardi ini adalah lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1994. Pinot memulai karir di stasiun televisi swasta sebagai news graphic designer yang kemudian berkembang, di mana Pinot kemudian berlabuh di stasiun televisi Kuwait dan berkarir di Kuwait. Karya-karya Pinot yang mendunia pada akhirnya membawa Pinot mendapat tawaran dari sebuah agensi digital, Grape Story, di New York, Amerika Serikat. Dari situlah Pinot semakin bersinar dan terlibat di dalam salah satu film Disney, Cars, produksi Pixar Animation Studio. Pinot dan Dita memiliki 3 orang anak, yaitu Arwen, Leia, dan Neo. Semuanya mempunyai bakat seni menggambar, ilustrasi, dan animasi. Sekitar antara tahun 2018 dan 2019, karya pixel animasi Pinot dari lagu This is America milik Childish Gambino menjadi viral dan kemudian sempat digunakan dalam tour band Fatboy Slim untuk rangkaian tour di Amerika Serikat. Dan ada band 21 Pilots. Band ini sempat dibuat video liriknya oleh Pinot. Bisa dibayangkan Pinot dengan Dita dan ketiga anaknya setiap hari selalu berdiskusi tentang soal kreatif di rumahnya. Mulai dari animasi, kemudian ilustrasi, bahkan membaca komik. Dulu tuh tiap weekend kita jalan ya. Kita jalan ke kangen. Mau gitu lagi. Ya, and then kita pergi pakai matching outfit gitu. Terus bawa sketchbook ya kan. Gambar-gambar di park. 25 Juni tahun 2022, sebuah tweet dilakukan oleh istri Pinot, Dita. Dalam tweet itu, waktu itu namanya masih Twitter ya, belum X. Dita menulis dan memuat foto Pinot, yaitu Pinot sedang membaca buku Tintin Rahasia Pulau Hitam. Ketika semua orang membaca tweet itu, kita semua shock. Industri di Indonesia, kreatif Indonesia juga sedih. Di Amerika juga begitu, New York juga kaget. Para fans penggemar Pinot sangat sedih membaca tweet tersebut. Bagaimana bunyi tweetnya? Ini dia. Kamis, Pinot diminta difotoin baca Tintin. Katanya wis tuwek juga masih baca. Terus ambil yang versi Indo ngakak-ngakak baca umpatan di dalamnya. Siapa sangka Jumat dini hari Papin kena stroke dan kondisinya very poor. He is in life support right now. Pinot pun harus terbaring melawan sakit stroke yang hampir merenggut nyawanya. Sebuah perjalanan hidup warga Indonesia yang bertahan di negeri orang. Waktu Papin koma tuh aku inget, aku bilang ya, emang Papin koma, terus dari udah no hope gitu ya. Terus aku bilang apa lagi waktu itu, Arwen? I don't know why. Donation of organs. Oh ya, donation ya. Iya, donation of organ itu kan sudah ditawarkan sama rumah sakit kan waktu itu. Karena emang udah nggak ada harapan lagi. Waktu itu kan opsinya dari rumah sakit adalah mau cabut alat atau mau diteruskan perawatannya. Nah, kalau diteruskan perawatannya itu artinya ya itu dipasang ini alat bantu nafas. Jadi nanti dia akan terhubung dengan ventilator.
yang mana juga udah diwanti-wanti sama dokternya bahwa seumur hidup dia akan pakai ventilator, dia akan ada di tempat tidur terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu aku ditanya, kamu mau seumur hidupnya dia tuh ada di tempat tidur terus nggak ngapa-ngapain? Jadi itu pilihannya. Dan waktu Papin pernah koma, waktu Papin koma tuh kan, right? Waktu Papin koma itu kan, kalian tuh yang benar-benar yakin bahwa Papin akan balik lagi kan? Ingat nggak? Kan Mamin kan, kalau Mamin lagi sedih atau down yang harus nggak tahu gimana kan, terus kalian yang meyakinkan aku kan, meyakinkan bahwa no, Papin bakalan balik lagi gitu kan? Iya, itu kamu bisa ceritain. Yeah, when I see Papin in the hospital, I'm like, there's no way he's just gonna give. It's not gonna give up. He's not gonna give up like that. Like, I just know I'm not like. I just a feeling in me, an instinct. Yeah. That makes me think he's not gonna just die right there. Waktu Papin masih koma di rumah sakit tuh, every night itu kita selalu berpelukan bersama gitu. Terus kita sending energi buat Papin. Dan mereka semua ini yang meyakinkan aku kalau no Mamin, don't give up, Papin bakalan balik lagi gitu. Itu mereka tuh yakin banget ngomong kayak gitu. Terus kan aku juga jadi semangat ya, jadi pede. Terus mikir lagi, kayaknya memang karakter Papin tuh nggak akan nyerah gitu aja sih gitu. Terutama aku inget kalau dia beli gadget-gadget jadul, gadget-gadget vintage gitu yang udah mati, itu bisa dihidupin lagi sama dia. Jadi kayak aku mikirnya tuh, aduh ayo dong Papin, masa kamu nggak bisa ngidupin kamu sendiri gitu loh, nyalain kamu sendiri lagi, kamu pasti bisa gitu. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Pada pertengahan September kemarin, tiba-tiba saya dapat DM di Instagram dari Dita atau Ditut. Tulisannya, Mas Tara datang ya? Saya bilang, wah ada apa nih? Saya langsung telepon Dita. Dit, ini beneran? Ya mas, kita atau Pinot meluncurkan karya buku terbaru di Dover Street Market di Manhattan, New York. Saya bilang, serius nih? Iya. Dan Dita bercerita bahwa sekarang Pinot sedang menjalani physical therapy yang cukup berat, tapi terus dilakukan dengan perjuangan yang gigih. Dan Pinot dalam kondisi yang stroke masih tetap bisa berkarya. Jari-jarinya masih ajaib, daya pikirannya masih kreatif, dan inspirasinya itu dapat dari semua rekaman-rekaman yang hidupnya yang dia lihat selama Pinot berada di kota New York. Ini luar biasa. Saya pun akhirnya datang ke acara peluncuran buku tersebut. Mau tahu gimana ceritanya? Ini waktu peluncuran buku. Sekarang mau beli bukunya Pinot.
Saya pun akhirnya dengan produser Randy Wicaksana memutuskan kita harus ke rumah Pinot dan kita melakukan wawancara khusus dengan Pinot. Dita pun setuju dan akhirnya kita berangkat ke rumah Pinot di area Queens, New York. Bagaimana wawancara saya dengan Pinot? Ini wawancara saya. Senang banget tentunya ya Pak Pin, itu kayak buku-buku itu tuh sebenarnya menggambarkan tentang meaningnya ya, menurut kami sih itu menggambarkan tentang hope, menggambarkan tentang kegigihan hidup dan melakukan semuanya dengan sabar, pixel by pixel, itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan segala keterbatasan dia itu, jadi banyak hal-hal yang kita kompromikan gitu loh, yang di-adjust, dikompromikan. Jadi dengan keterbatasan itu sebenarnya bukan terus kita berhenti, nggak bisa melakukan apa-apa. Tetap bisa, tapi caranya dengan gitu ya, dengan adjustment, dengan kompromi, ya kan? Dan menurunkan ekspektasi tentunya. Kalau kreativitas mah nggak, masih tetap ya Pak Pin, masih tetap menyala ya. Terus targetnya, what is your goal basically dengan buku ini pada akhirnya? Apa? Mau apa? Itu next stepnya pameran, ya kan? Tapi target dengan buku ini ingin menunjukkan aja sih ke orang banyak bahwa dengan segala keterbatasan itu kita tetap bisa menghadirkan sebuah karya, ya kan Pak Pin? Kalau buat Pak Pin apa? Sama berbagi kebahagiaan aja dengan orang banyak, karena kan karya Pak Pin itu proses behind the scene-nya itu sangat menghibur gitu loh. Bukan cuma hasilnya aja, tapi proses behind the scene-nya yang selalu dia share di sosial media itu bisa menghibur berbagai kalangan dan berbagai usia ya. Jadi fansnya dia juga banyak, anak-anak kecil gitu yang aku seneng sama Om Pinot, aku seneng lihat si ayam-ayam kecil itu gitu ya kan. Jadi emang gitu, emang Pak Pin tuh membuat art itu emang harus bisa dinikmati semua kalangan dan semua usia. Luar biasa cerita Pinot ini, dan saya baru saja membuka Instagram dan saya baru saja melihat di IG-nya Pinot, IG story ya, ternyata ada tulisan now available in Helsinki. Artinya apa? Bukunya Pinot sekarang sudah available di Finlandia. Kemarin ada di Amerika, sekarang sudah masuk ke Finlandia, dan kabarnya buku ini juga akan masuk ke Indonesia. Oke pemirsa, itu dia obrolan kita dan cerita dunia kita Our World My Story kali ini. Sampai ketemu di episode mendatang.